El Sinta Bandung News and Talk. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di El Sinta Bandung News and Talk edisi pagi ya, hari Kamis hari ini 24 Juli 2025. Mudah-mudahan Anda yang sedang menyimak El Sinta dalam situasi kondisi yang terbaik, sehat walafiat pagi ini siap beraktivitas ya, melakukan seluruh pekerjaan Anda. Semoga lancar sampai sore sampai malam nanti. Untuk yang sakit kembali kita seperti biasa kita doakan cepat sembuh, cepat sehat bisa kembali beraktivitas. Baik. Seperti janji saya jam 6 tadi, kami akan berdiskusi, ngobrol tentang topik yang sedang hangat juga diperbincangkan. Sudah lama sih, topik lama tapi hangat kembali gitu ya, tentang studi tour atau study tour ya. Topik yang kami pilih, study tour antara kemampuan orang tua dan sektor pariwisata. Ini berkenaan dengan aksi pekerja pariwisata ya kemarin, atau awak bus lah ya, yang kemarin hari Senin tanggal 21 itu demo di Gunung Sate, kemudian berlanjut menutup Jalan Surapati. Saya juga termasuk yang terjebak macet berjam-jam sih. Pokoknya mah macet lahnya, kemana-mana nyari jalan ke Titimplik, ke Jalan Titiran, ke Jalan Putar, artinya crowded lah masalahnya ya. Nah itu mereka minta gubernur mencabut larangan study tour ya, karena ini katanya mengganggu ekonomi di sektor pariwisata, bis, hotel dan segala macam. Kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat melarang study tour ya, pertimbangannya ekonomi ya, mempertimbangkan faktor orang tua, karena tidak semua keluarga orang tua itu punya kemampuan yang sama. Apalagi biaya study tour yang saya tahu mahal ya. Nah pagi ini kita akan diskusi bersama 3 narasumber. Tentu yang pertama ada orang tua siswanya ya, perwakilan orang tua. Saya tidak mengatakan bahwa narasumber kami hadir ini mewakili ya, tapi sampel aja ya satu. Ada orang tua siswa kita, Kang Eri Sanofian Rahmat. Assalamualaikum Kang Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Rampes. Wah bajunya ini ya nyunda ya. Kamis ya? Kamisnya. Oh luar biasa. Tuh contoh Pak Guru. Ini juga nyunda. Nyunda. Nah, terima kasih Kang Eri sudah mau. Siap. Karena sulit ya cari orang tua yang mau. Kalau di belakang mah banyak berani ngomong, tapi ketika diajak duduk di studio pada nggak mau. Kemudian ya. Aktivis pendidikan Kota Bandung, juga guru SMP 55 Kota Bandung, Pak Guru Rahmat Suprihat. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, selalu siap ya. Harus siap. Selamat pagi kaum dengar El Sinta. Oh, luar biasa. Biasa di luar kan. Biasa di luar. Satu lagi kita masih menunggu pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Unpas, Pak Acu Fiarta Kartabia. Mudah-mudahan sedang dalam perjalanan. Anda ingin bertanya, berkomentar, silakan mendengar tentang studi tour. Anda setuju atau tidak? Ya, jangan takut speak up. Kita warga negara ngomong aja. Jangan sampai takut nanti setelah ngomong hilang dari bumi ini. Saya ingin mulai dari orang tua siswa dulu ya, Kang Eri ya. Saya tahu Kang Eri punya berapa, ada kembar malah ya? Kembar SMA. SMA sekarang? Kelas 2, kelas 11. Itu yang paling besar? Paling besar. Oh, perempuan? Perempuan dua-duanya. Boleh tahu nggak namanya? Keira dan Kalika. Oh, kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Berarti kelas 11 itu kelas? Kelas 2 SMA. Kudu ngitung dulu sih. Ya betul. Kudu ngitung dulu SD. Zaman kita dulu mah kan enggak kan? Kelas 1, 2 terus ya. Jadi tambah menyulitkan wae. Ayeuna mah nambah jadi naik. 8, 10, 11 gitu kan. Gitu ya. Wajah mah ngorek kene nya Kang Eri nya. Luar biasa. Aduh, atas kepala opat, Pak. Kepala opatnya 42 ya, 43. 43. Seperti 42 saya bilang. Baik, Eri. Siap. Kang Eri termasuk setuju atau tidak studi tour itu tetap dijalankan? Studi tour ya saya yang tidak melarang, tidak. Keberatan nggak ada studi tour, Kak Eri? Keberatan karena? Ya karena selama ini ya apa ya, faedahnya yang saya rasa manfaatnya ya hanya jalan-jalan doang gitu. Jalan-jalan saja. Esensinya studi tour kan ya mungkin yang tahu harusnya banyak pembelajaran yang didapat ya malah study belajar, kan ya. Okay. Tanda kutip study. Cuman pada kenyataannya ya dari mulai saya juga sekolah gitu kan. Dulu masih bujang dan masih ini ya masih sekolah dan sampai sekarang ya studi tour itu ya lebih banyak jalan-jalannya gitu Pak. Dan itu memang secara apa ya
pembelajarannya ya yang saya rasakan ya. Dulu ketika sekolah saya studi tour itu ya banyak hal yang gitu Pak. Studinya malah nggak ada lah ya? Atau ada sedikit? Ada, cuman ya persentasenya kecil lah. Kecil sekali. Dan juga ya sekarang kan aneh-aneh nih studi tour kemana jauh ataupun kemana? Singapura, Australia. ya kan nggak worth it lah Pak, maksudnya. Iya betul. Karena kemampuan juga kalau duit banyak sih nggak masalah ya. Mungkin ya. Bukan masalah duitnya Pak. Ya maksudnya duit sih oke lah. Memang fundamennya kan harus ada lah gitu kan. Tapi ya masa sih studi tour jauh-jauh gitu. Yang deket-deket aja juga belum kegarap gitu. Belum kegarap. Kan. Museum Geologi. Museum Gedung Sate. Belum ya? Atau taman-taman lah, taman-taman yang bisa taman-taman. Oh ini ada tanaman ini gini misal gitu ya. Ini kan ada unsur lain, komanya banyak Pak. Komanya banyak. Nah, itu yang saya kurang setuju karena memang banyak kepentingan yang mendomplengi adanya studi tour. Oke. Jadi selain karena Kang Eri juga punya anak yang sekolah juga pernah ngalami juga, ternyata dulu ketika masih sekolah juga sudah merasakan itu ya. Iya, jadi ya banyak ya itu tanda kutip aja studi tour Pak. Intinya gitu kan. Baik. Yang kembar kan sekarang sudah SMA. Berarti dulu ngalami ya ketika SMP. Saya dengar-dengar juga. Iya. Misalnya mana studi tournya ke Singapura? Ke Bali juga bisa ada pilihan ke Bali. Berapa sih itu? Tahu nggak dulu? Masih ingat nggak angkanya? Lumayan Pak. Berapa juta? 6? Ya jutaan gitu ya. Waduh. Gitu. Oh, itu kalau kembar gimana Pak? Hah? Sok mikirkan kembar dua anak kudu dua. Ayo. Kan? Iya. Jadi dua awalnya. Ya, gitu. Jadi orang tua pilihan nggak Eri teh dikasih kembar teh. Amin. Minta hiji atuh, minta hiji. 3 Pak, 3. Yang kecil ada. Yang kecil ada. Maksudnya kembarnya bagi satu saya gitu. Iya. Jadi jutaan ya satu itu dulu. Yang ke Bali misalnya. Ya gitu. Jadi ya apa ya? Secara ini kok ada pilihan keluar kota yang mana jauh ya? Itu wajib tuh dulu. Ya nggak diwajibin sih, cuman kan ini ini sosial dong dari teman-teman anak sayanya gitu. Maksudnya nasi tengilu ya gitu. Oh, anak-anak teh kan nggak tahu mereka, belum tahu keadaan orang tuanya. Betul, gitu. Pokoknya pengen ikut juga atau gimana dulu? Ya jelas lah kalau anak sih. Ya kan mereka seusianya kan nggak paham. Akhirnya waktu itu ikut nggak waktu itu? Ketika masih SMP? Jadinya nggak ikut. Dikasih apa? Mungkin tugas waktu itu? Saya rasa tugas ada, cuman nggak terlalu berat sih. Gitu. Nggak sampai misalnya terus nggak naik kelas nggak ya? Oh aman. Nggak. Kalau itu nanti saya labrak kepala sekolahnya langsung. Masa sih? Ya. Baik, jadi berarti istilahnya Kang Eri emang keberatan karena esensinya bukan studi ya, lebih banyak jalan-jalannya. Kemudian juga dari sisi biaya tentu saja ya. Ya itu salah juga. Satunya itu. Gitu. Baik. Ya banyak tanda kutip Pak gitu. Terlepas dari memang benar gitu kita jalan studi tour, studi ya pendidikan ya atau misalkan ke ya sebuah tempat banyaknya liburan lah gitu. Oh. Liburan. Oke lah gitu. Maksudnya lebih tepatnya tour itu ya. Tour gitu. Tour. Touring. Tour de France. Pak Guru, kita sudah pernah ngobrol ini kan? Siap, udah kan. Pak Rama sudah pernah ngomong, bahkan potongannya videonya sudah masih mengelalang buana bahwa masih banyak tempat-tempat di Bandung saja betul. Yang belum disentuh. Saya masih ingat omongan Pak Guru, geologi, Museum Gedung Sate, terus museum apa lagi lainnya. Betul. Nah ini keramai lagi nih Pak Guru. Katanya sektor pariwisata, awak bus, hotel sepi karena studi tour dilarang. Gimana Pak Guru melihat situasi ini? Kalau bicara tentang kejadian demo kemarin ya dari pegiat traveling gitu, itu sah-sah saja, silakan saja. Jadi kalau bicara emang lahan bakul nasinya terganggu ya pastilah begitu. Cuman kalau bicara tentang substansi study tour, jadi kalau secara pemaknaan study tour sebetulnya sangat perlu ya kalau bicara belajar mah sebetulnya. Jadi kalau kemasannya tentang
tour, tapi untuk belajar itu sangat perlu. Cuman yang jadi masalah bagaimana study tour itu dikemas menjadi sesuatu yang tidak memberatkan siapapun. Nah, kalau bicara tentang tidak memberatkan siapapun, artinya sebetulnya pihak sekolah harus mengambil langkah tentang apa sih tujuan dari diadakannya study tour begitu. Tujuannya. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas study tour itu. Yang ketiga, mengukur tentang kadar kemampuan orang tua. Karena tadi seperti yang Kak Eri sampaikan, kalau kita punya anak dan sekolah, kemudian sekolah itu mengadakan kegiatan study tour, ya secara psikologis kan sebetulnya anak menjadi menjadi seorang yang emang harus idealnya harus ikut. Yeah. Karena lihat temannya ikut, kemudian kita juga sebagai seorang tua kan, aduh piraku ai batur ngilu budak urang teh gitu kan, seperti itu. Cuman yang jadi permasalahan, sekolah harus bijak karena kemampuan setiap orang tua itu tidak sama. Apalagi di kondisi kekinian begitu ya Kang Niko. Serba sulit ya. Iya, seperti itu. Kemudian yang kedua, coba sekolah itu buat kajian dulu lah. Jadi idealnya setiap kebijakan itu bermuara dari kajian. Misalkan di sebuah sekolah, apakah siswa itu sudah semua mengunjungi objek wisata yang bisa dipakai sebagai sumber pembelajaran yang ada di Kota Bandung misalkan. Yang terdekat dulu ya. Yang terdekat aja dulu begitu. Misalkan di sekolah saya pas di absen ternyata anak itu hampir sebagian besar belum tahu kok museum geologi. Kenapa kita tidak menjadikan museum geologi itu sebagai tempat kunjungan pembelajaran ya? Yeah. Di Bandung aja kan saya pernah ngomong ya, ada begitu banyak sumber pembelajaran baik yang berlatar belakang. Apa saja Pak Rahmat yang belum? Geologi, Museum Gedung Sate? Ya, Museum Gedung Sate itu kan saya yakin hampir sebagian besar siswa belum ke sana. Yang tahunya Gedung Sate. Padahal di sana ada museumnya begitu ya. Desmen ya? Ya, kemudian museum itu Monju. Kan ada museumnya? Ada di dalamnya itu ada di bawahnya itu ada. Monumen Perjuangan lah ya. Ya, itu. Kemudian ada juga Asia Afrika, kemudian Museum Mandala Wangsit dan sebagainya, Museum Pos. Coba kalau mau diurut Museum Posnya Cilaki. Iya, itu ya ada di situ, di Cilaki. Sebelah Gedung Sate. Iya. Itu kan banyak. Kemudian di samping Museum Geologi itu ada Museum Arsip loh. Itu museum oke. Ada museum arsip. Jadi kalau kita mau menginventarisir misalkan ada berapa museum di Kota Bandung, ya tinggal Google saja kan sekarang mah. Ini hubungannya dengan pelajaran IPS. Anak-anak tahu nggak arsip itu apa? Kemudian fungsi dan manfaat arsip. Arsip itu apa sih? Yang jaga itu hijau-hijau. Ya bukan. Itu mah Hansip. Jadi sebetulnya banyak destinasi pembelajaran Kota Bandung juga yang bisa dijadikan sebagai target pembelajaran begitu. Ya, yang jadi permasalahan kan kenapa study tour menjadi ramai, karena punten-punten lah. Pada saat kekinian itu sekolah itu ya sebagai sebuah sistem harus belajar mengambil sebuah langkah yang bijak. Bijak itu kan melihat kondisi orang tua seperti apa, kan seperti itu. Walaupun dekat pun kan Kang Niko, misalkan walaupun dekat ada di Bandung pusat pembelajaran, kalau sekiranya orang tua menjadi terbebani dengan pembelajaran itu, ya misalkan keluar, ya udah nggak usah dipilih. Kalau sekiranya menjadi beban buat orang tua kan begitu. Karena jujur-jujur aja ada kemasan, ini mah tidak diwajibkan. Iya, saya sepakat, tidak diwajibkan. Cuman yang jadi masalah, kita pernah nggak berpikir tentang apabila anak kita menjadi warga sekolah itu, temannya ikut study tour, sementara anak kita tidak, coba bagaimana perasaan. Anak-anak tehnya. Iya, makanya harus bijak lah intinya lah. Bijak sana atau bijak sini? Bijak sana, bijak sini lah. Ya, paling tidak misalkan boleh lah, tapi dengan catatan pengelolaannya seperti apa. Anak belajar nabung, kan bisa begitu Kang Niko. Kemudian destinasinya jangan jauh-jauh seperti yang tadi Kang Eri sampaikan lah ya. Saya yakin kalau destinasinya dekat, kemudian biayanya tidak mahal, saya yakin lah pasti orang tua akan menyetujui. Kemudian mekanismenya ya anak disuruh nabung lah. Sekarang kan catatannya gini, hampir setiap anak itu punya gadget kan. Dan saya yakin pasti gadgetnya kena di pasihan kuota kan. Artinya kan anak itu mampu dan bisa membeli kuota. Mengapa tidak anak itu mampu dan bisa untuk menabung?
Nah, sehingga ditargetkan lah minimal dalam waktu ya 3 tahun misalkan ada pembelajaran keluar misalkan kan nggak jadi masalah. Ya hasil nabung itu. Hasil nabung itu, saya yakin seperti itu. Juga ada edukasi bu anak untuk berhemat, menabung, menyisihkan. Betul. Jadi coba ada beberapa pendidikan buat anak. Yang pertama nabung, kan itu pendidikan juga kan. Kemudian yang kedua nanti anak bisa mendapatkan hasil dari upaya nabungnya itu ya. Oh iya, lebih nikmat ya. Itu kan seperti itu. Minimal ada tanggung jawab pribadi anak juga kan. Kalau kita mau, kita harus membantu orang tua dengan cara menyisihkan. Sok nanti kamu misalkan pas perpisahan kita keluar lah. Yang dekat-dekat misalkan mau kemana di sekitar Jawa Barat misalkan ya. Dengan catatan mohon maaf ya punten kalaupun ada kepentingan nilai tambah buat siapapun. Ya sebijak mungkin aja kalau menurut saya. Jadi jangan terlalu lihat penting kedua leuwihnya jangan. Nah itu juga akan saya singgung tadi. Kerja bakti bukan kerja babati begitu. Babati ya. Selamat datang Pak Acu Fiarta Kartabi. Selamat datang Bang Niko. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kemana saja Pak Acu teh? Biasa jarak dekat jarak jauh. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan. Pak Acu tadi kita sudah awali dari Kang Eri sebagai orang tua siswa, bukan anaknya kembar malah. Pernah cerita dulu ketua SMP, sekarang udah SMA anaknya. Ketua SMP ke mana, ke Singapura ya mungkin ya, jutaan itu ya. Tapi anaknya nggak ikut karena memang kemampuannya nggak. Dan saya pikir Pak Kang Eri juga mewakili banyak ya orang tua. Kemudian Pak Rahmat, kita sudah pernah bahas dulu ya dengan seditor ini memang banyak yang belum dikunjungi di kota Bandung saja. Nah kemarin Pak Acu berkaitan dengan demo aksi pekerja pariwisata ya hari Senin. Pak Acu kejebak macet nggak? Saya kenal loh. Iya kejebak macet apa? Saya kan rutenya Kang Niko ya Taman Sari dan sekitarnya terus arah Cigadung kan. Waduh, pasti, ke rumah ya. Pasti di situ muternya kan gitu. Oke. Nah kan Gubernur ke Pemprov memang melarang study tour. Dan ini mengganggu kata pekerja pariwisata periuk mereka lah ya tadi ya, dapurnya mereka. Pak Acu melihat bagaimana? Ya, saya sih melihat ini efek psikologis ya, sesuatu hal yang sebenarnya sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan begitu, tinggal diatur saja. Ini kan menjadi viral, menjadi masalah ketika itu dijadikan konten oleh Deddy Mulyadi gitu, di framing ya begitu ya. Semua tahu bahwa studi tour itu harusnya tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Karena betul memang substansi masalahnya itu karena ongkosnya memang tidak semua mampu ya. Nah, ini di framing oleh Deddy Mulyadi di dalam kontennya seolah-olah pro kepada keluarga miskin dan segala macam gitu ya. Jadi viral lah. Dan ketika jadi viral, efek psikologisnya apa? Ya orang lain juga nggak mau ke sini melalui studi tour. Ya, ke Jogja jadi susah, larangannya. Ketika ngomong aja larang studi tour ya, tanpa ada penjelasan yang rinci, itu kan penafsirannya berbeda-beda. Guru ini begini, guru ini begitu, gimana prosesnya? Padahal pergubnya tinggal diatur, silakan mau di dalam kota, di luar kota, buat yang mampu, buat yang bersedia. Rinci gitu. Rinci, tidak usah membebani orang tua gitu. Kalau bisa disubsidi oleh Pemprov. Wah, ya itu keren. Bagusnya yang nggak mampu. Gitu ya, AC aja sama bangku disubsidi. Pakai uang pribadi katanya. Pribadi ya? Iya katanya. Nah, jadi menurut saya ini masalah sederhana. Ya, kalau semua dijadikan konten ya begitu. Ya. Seolah-olah Deddy Mulyadi pro ya masyarakat miskin gitu ya. Yang tidak mampu gitu. Ya semua juga tahu masalahnya. Gitu ya. Ya mau dekat mau jauh ya disesuaikan aja kemampuan, nggak usah pusing. Kalau istilah Gus Dur gitu aja kok repot kan, gitu. Istilah Gus Dur ya gitu ngapain gitu ya gitu, tinggal diatur aja lah Bang Niko. Ya sama saya seperti teman-teman yang lain juga tadi punya anak juga SMP SMA ya begitu. Dan saya bilang ya kalau saya tidak mampu ya tidak mampu, saya jelasin gitu ya. Ke gurunya juga saya bilang Anda ya jangan membebani orang tua gitu. Dan saya jelasin, ya saya nggak mampu dan saya nggak punya implikasi. Saya bilang kepada hal-hal berkaitan dengan pendidikan anak saya nggak ada. Anak saya nggak ikut studi tour ya, ranking 1 terus. Serius nih? Iya, nggak ada pengaruh ya. Kenapa nggak ikut? Iya, kalau jauh saya pikir ya ngapain, kalau udah ke Singapura udah pernah berapa kali. Gitu ya. Gitu ya. Terang aja ngajak Pak cuma gitu ya. Oh gitu ya. Ngapain ke sana kan gitu ya. Terus ngapain buang-buang uang kan gitu.
Saya ajak aja mending ke Ciwidey. Aduh, ke Belitung ya. Betul tadi. Kata Kang Rahmat. Ya ngapain jauh-jauh ya? Di sini juga banyak. Kalau orang Bandung mah seueur pisan ya. Iya. Tempatnya gitu. Ya kalau orang daerah wajar lah ya. Kalau misalkan dari Garut, dari Tasik, pengen melihat museum ya, di sana kan nggak ada museum ya Kang, wajar pengen aja lihat Monas itu juga setahun sekali lah bagi yang mampu aja, bagi yang mampu, nggak usah dibikin pusing lah ya begitu. Kalau yang mau ya silakan, kalau nggak, kalau kita di Bandung wah banyak sekali lah studi tour ya. Tadi Kang Rahmat udah cerita gitu. Kalau yang berkaitan dengan wisata sejarah ya banyak. Ya kalau dengan wisata yang mungkin berkaitan dengan apa namanya botani dan sebagainya juga banyak. Iya, gitu ya, gitu. Paling ya, Ciwidey gitu. Ya, paling kita kan agak jauh mungkin wisata berkaitan dengan apa ya laut begitu ya. Tapi kan tidak harus ke laut kan, sungai juga banyak. Betul. Kita kan begitu ya. Ya pokoknya prinsipnya gurunya itu juga sekolah itu harus aware ya. Harus paham dengan kondisi para siswanya ya begitu. Dan saya kira guru tahu lah ya, kepala sekolah harusnya tahu secara psikologis ya mana yang mampu, mana yang tidak. Ini jangan sampai betul tadi kata Rahmat bahwa ini dijadikan apa ya seolah-olah event yang betul harus dilakukan ya, gurunya nebeng di situ, kepala sekolahnya kan begitu ya. Gitu. Kemudian nggak mau bayar gitu ya. Gratisan. Pak Acu, ya. Itu yang mau saya diskusikan hari ini gitu ya. Jadi Pak Acu melihat ini hal sederhana. Sederhana ya. Jangan pokoknya study tour-nya jangan diwajibkan aja ya, jangan ya. Ya, jangan dilarang, terserah aja kemampuan siswa. Enggak, selama ini kan Pak Acu bahasanya tidak wajib, tapi kan ujung-ujungnya yang nggak ikut ya begitulah kan. Ya zaman viralisasi sekarang Kang Niko, Pemprov kan bikin aja pengaduan. Kalau selevel SMA sesuai kewenangan dia, dia bikin call center di Disdik. Lapor. Seperti Kota Bandung, Farhan udah bilang kalau kewenangan saya SMP dan SD, kepala sekolah yang memaksakan saya pecat hari itu juga. Ada itunya. Iya begitu wali kan. Wali kota gitu. Pak Acunya hebat. Ya bukan wali kota saya begitu ya. Saya hanya mengutip aja. Ya nggak tahu Farhan apakah serius atau sedang bermain apa saya nggak tahu ya. Sandiwara gitu ya, saya nggak tahu. Gitu. Saya mah nunggu kangen Kang Om Farhan nih marah-marah di Palaguna. Iya. Baik. Jadi jangan diwajibkan, yang mampu ikut, yang nggak mampu nggak ikut. Iya, tinggal diatur aja. Tinggal diatur. Gitu. Harus rinci ya ininya ya. Iya rinci. Apa ya surat edaran? Ya surat edaran lah. Surat edaran. Dan kita ada call centernya ya. Sesuai kewenangan kan, kalau SMA kewenangannya Pemprov ya. Kalau SMP sama SD kan kabupaten kota ya. Kabupaten kota ya. Pak Cu, saya ingin lihat pengapikan ekonominya nih. Yang terimbas nih. Awak bus ya, hotel dan mungkin merchandise segala macam yang kemarin demo yang merasa periuk mereka terganggu. Pak Cung lihat gimana? Ya sebenarnya campur aduk ya. Akibat larangan juga Deddy Mulyadi, ada pertemuan di luar kantor ya, kunker yang juga drastis ya begitu ya. Kan biasanya orang Pemprov, orang OPD itu ya keluar itu kan setahun sekali wajib dan itu kan konsumennya para pelaku jasa kepariwisataan ya. Setiap dinas itu setiap tahun keluar Kang. Apalagi kunker ya. Nah, pasti juga mereka ada wisata. Jadi ini sebenarnya mungkin ya saya kira efek domino ya. Dan saya kira bukan hanya terkait studi tour ya. Seperti larangan untuk rapat di hotel di luar kantor gitu ya. Kunker yang perjalanan dinas yang 50% dipotong dan sebagainya kan. Nah, itu kan semuanya kan segmentasinya sektor pariwisata. Dan pariwisata itu kan saya kira adalah leading sektor juga di kabupaten kota. Kalau provinsi mah nggak terpengaruh karena pajaknya kan nggak ada terkait pariwisata. Kalau pajak hotel, restoran itu pajak kabupaten kota. Kabupaten kota. Iya, begitu. Ya wajar saja misalkan ada kepala daerah yang nggak setuju kan begitu ya. Itu dengan kebijakan larang-larang semacam itu kan. Ya kalau provinsi sih nggak kena, kan nggak ada pajak terkait pariwisata di provinsi begitu. Nah itu yang pertama kan Niko. Jadi kan ada efek ya begitu. Secara psikologi sebenarnya menurut saya pimpinan itu harus hati-hati berbicara ya. Karena apa? Karena setiap bicara itu akan menjadi benchmark ya, pengaruh gitu. Seperti gubernur bank sentral begitu, dia irit bicara gitu ya.
Makanya kalau Deddy Mulyadi jadi gubernur BI, wah repot kita. Iya. Hancur. Tiap hari ngomongnya begitu ya. Oh, gitu. Kenapa gubernur Iya, beserta kan tuh omongannya itu kan menjadi rujukan, acuan gitu Kayak ya. titah ya Pak ya. Iya, gitu. Jadi kan harus hati-hati, harus melihat kepentingan begitu ya. dikaji dulu. Iya, mana yang harus diomongkan, mana yang tidak, kan gitu. Mana yang smooth, mana yang gimana. Ini kan enggak ya begitu ya, larang ini, larang itu ya. Dia lupa bahwa dia itu gubernur kan gitu ya, mewakili wajah Provinsi Jawa Barat gitu ya. Ya, saya kira itu persoalannya Pak Niko. Jadi otomatis kan ya kunjungan ke luar daerah juga berkurang begitu. Dan orang daerah juga jangan lupa, orang daerah luar juga berkunjung ke kita. Gitu ya. Bukan hanya kita berkunjung, kan namanya Kota Bandung itu kan dari sektor kepariwisatanya luar biasa ya, gitu. Dan itu mendapatkan penghasilan. Makanya saya bilang larangan-larang semacam itu menghambat ya aktivitas ekonomi gitu ya. Ya kalau orang nggak punya uang ya nggak usah wisata kan gitu. Tapi nggak usah ada dilarang. Nggak usah dilarang. Nggak usah dilarang ya. Itu kan hak asasi manusia ya. Saya kalau mau wisata saya nggak tergantung Deddy Mulyadi, bebas aja saya gitu ya. Gitu ya. Itu nah ini saya kira hal yang sangat penting untuk dipelajari gitu. Dan satu hal kebijakan Deddy Mulyadi itu ya, dia berasumsi dia paling tahu gitu ya. Dan dia paling berpengalaman dan nggak mau dengar kata orang gitu. Nah itu menjadi masalahnya gitu ya. Catat ya. Iya, harusnya kan dipelajari dulu, diobrolkan dulu, ini benar nggak ya kan? Minta Jangan masukan. terlalu pede lah dia Minta mau tahu masukan, gitu ya. minta Iya gitu. masukan, Iya ya. gitu. Saya kira gitu Pak Niko. Baik. Senang sekali sih ya Pak Acu tegas sekali pagi ini. Mudah-mudahan ini didengar oleh Kang Demul. Baik, pendengar Anda ingin bertanya silakan ya. Apa sih curhatan pendengar pada netizen juga yang nonton di Instagram, silakan ya di kolom komentar akunnya Elsinta Bandung 89.3 FM. Suasana makin hangat. Silakan teh buat ada air, cuma air Pak Acu, Pak Guru. Baik, saya ingin ke Pak Eri lagi nih, orang tua. Sebenarnya juga dia orang tua juga sih. Cuma supaya ada si gawe ngundang orang tua sih. Pak Eri, jadi sekarang anak-anak sudah kelas 11 ya? Kelas yang kembar. 11. Adiknya? Adiknya kelas 2 sekarang, kelas 2 SD. SD, jauh ya jaraknya ya? 8-9 tahun. Kalau yang SD ada study tour nggak? Belum dengar. Belum. Belum. Sejak masuk SD belum? Belum. Oh, aman tapi ya? Aman lah. Tapi ya jadi mewakili semua pasti semua orang tua mungkin kalau yang studi turnya wajar-wajar saja sih is okay ya. Tapi kalau yang ya apa ya tanda kutip jauh gitu. Terus biayanya jauh tuh kemana misalnya? Ke Singapura, Bali gitu kan. Ya maksudnya saya dengar ada yang mau Australia juga. Saya dengar katanya mau ke Australia juga. Wah, itu mungkin. Kalau anak SMP ke Australia ngapain tuh? Ini ya mau lihat kanguru. Ya ada kanguru sebelah saya. Kanguru. Iya. Ya maksudnya ya itu tadi yang dikatakan Pak Guru ya harus lihatlah mana esensi yang harus dikaji lagi gitu kan. Sehingga tidak membebankan orang tua, kita sama-sama orang tua kan. Iya. Terlepas dari faktor ekonomi yaitu jadi faktor fundamental lah. Tapi kan ada efek psikologi buat anak juga kan. Yang lain ikut, anak saya enggak. Pasti kan nantinya ada cibiran-cibiran yang anak-anak teh seusia mereka. Gitu kalau kan. kita sih orang dewasa sudah bisa mengelola hati ya. Iya, mengelola hati dan mengelola duit. Gitu. Jadi ya kadang-kadang harus dipikir juga. Ya larangan sih boleh, misalkan larangan studi tour, tapi harus dikaji juga. Ya bukan berarti saya 100% pro untuk nggak ada studi tour gitu. Oke. Ya kita harus pintar-pintar mengkaji dulu gitu, kajian dulu. Terus si pihak sekolah pun melihat nih apa urgensinya. Urgensinya. Terus tadi bilang bahwa oke, di planning 2 tahun lagi nih studi tour ya. Kan nabung itu salah satu edukasi lah ya. Edukasi untuk anak. Itu juga. Kalau nanya Kak Eri ada nggak edukasi gitu di sekolahnya? Itu nabung belum ya? Nggak ada sih. Lupa kali gurunya ya. Kasih tahu aja nanti gurunya. Kayaknya nggak ada ide itu nabung. Nggak ada sponsor bank kayaknya. Nanti BJB nanti sponsornya. 0% cicilan. Nah, berarti yang kembar nih, yang sudah kelas 11, dari kelas 1 sudah ada study tour?
Belum? Sampai kelas 2? Belum ada topik pembicaraan. Di SMA negeri? Alhamdulillah. Oh gitu ya. Dua-duanya. Tidak ada study tour nih? Belum ada topik. Belum ada pembicaraan. Belum ada sampai hari Dan ini. belum ada yang Info-infonya kalau tahun-tahun sebelumnya di kelas berapa mungkin mereka atau memang tidak ada? Ada, cuman karena sekarang kebijakannya kan berubah dan sebagainya, mungkin pihak sekolah pun nahan-nahan gitu kan. Takutnya nantinya jadi viral, yang ini studi tour, yang lain enggak, jadinya kan ya sekarang kan medsos kan cepet ya gitu. Jadi takutnya mungkin si pihak sekolah pun agak-agak nahan diri. Nahan gitu, diri ya. Khawatir Hati-hati kan ya, dicopotnya di kelas sekolah, bahaya tuh. SMA. Hese Pak Acu, Pak Guru, jadi kelas sekolah tuh. Dicopot mah, aduh kacau. Kalau Pak Guru di SMP 55 Cigondewa nggak pernah ada study tour atau gimana? Alhamdulillah belum, Kang Niko. Jadi selama 7 tahun itu belum ada, kan sekolah baru ya. Itu belum ada kegiatan study tour. Nah, kebetulan kan saya di leading sektor kesiswaan gitu. Jadi sok ngusap dada sorangan saya mah gitu. Kenapa? Kan. Jadi sebelum ke orang lain teh ke diri sendiri juga. Ukur Jadi, diri dulu. Iya, manakala kita menetapkan sebuah kebijakan, itu kan harus diukur juga parameternya bukan diri kita. Jadi kalau diri kita mungkin mampu ya, misalkan kita jalan-jalan lah misalkan. Yang budgetnya misalkan 200.000, menurut kita kan 200.000 itu terukur, tertakar ya. Tapi manakala kita kita asumsikan pada orang lain kan belum tentu seperti itu. Makanya kalaupun ada nanti ada subsidi silang, Kang Niko. Jadi kalau orang yang tidak mampu ya harus bisa ikut. Kayak kemarin misalkan ada syukuran kelas 9 ya, tasakur binikmat misalkan kayak gitu, yang kelas 9 nih. Orang yang tidak mampu dia harus ikut, tidak bisa. Karena permasalahan itu muncul di SMP 55? Iya. Harus ikut dengan biayanya? Ya, dengan biaya dari siswa, kan dari orang subsidi. Tua. Ada subsidi kalau yang tidak mampu. Jadi permasalahan itu muncul karena ada pihak-pihak yang merasa dalam tanda petik ya tidak diberikan keadilan. Karena yang tidak mampu itu bukan keinginan sih. Betul. Jadi saya tidak mampu bukan keinginan, tapi itu sebuah kondisi yang emang melekat dengan keadaan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, makanya sekolah harus bijak dalam arti kata, apalagi kalau sekarang kan ada komite sebetulnya. Jadi sekolah nggak usah terlalu ribet lah gitu. Jadi nanti tinggal komunikasi dengan komite. Jadi apapun yang dihasilkan dari sebuah kebijakan yang diambil oleh sekolah, itu kan sudah merupakan kebijakan yang menggambarkan kepentingan masyarakat khusus melalui komite seperti itu. Kemarin alhamdulillah seperti itu kan. Jadi kalau ada anak yang tidak mampu ya tanpa harus terbebani mereka ikut gitu. Udah aja nggak usah banyak ngomong gitulah istilahnya. Kamu ikut, udah aja gitu. Dan itu teknisnya sekolah termasuk komite yang ngatur. Bahkan alhamdulillah kemarin karena kita diskusinya bagus, komunikasinya bagus dengan orang tua. Ada santunan bagi teman di kelas 7-8-nya yang tidak mampu. Jadi ada santunannya, kemudian ada tausiahnya. Ya kita yang gitu-gitu aja lah. Kemudian tidak perlu ke hotel kemana-mana, sekolah juga masih banyak. Ya ada tempatnya, misalkan kita tinggal sewa tenda, kursi kan ada di sekolah, lapangan ada, jadi nggak usah ribet lah. Jadi semuanya tergantung kepada niatnya mau apa ini. Oke. Senang sekali saya dengar. Mudah-mudahan ini jadi contoh yang dilakukan oleh SMP 55. Tapi tadi sempat disinggung ya Pak Acu. Ya. Ini kan jadi pembicaraan, maksudnya rahasia umum lah ya. Study tour itu Pak Acu, itu jadi lajang bisnis. Gak usah dibohongin lah ya. Saya juga punya teman-teman di hotel gitu ya, keluarga yang mengelola hotel. Setiap ada kegiatan itu ada komisi. Sepakat. Buat ya. Bahkan dinas-dinas pun kan lembaga bikin acara misalnya di hotel mana. Itu kalau nggak deal angkanya mah ke saya berapa gitu, nggak jadi itu. Mas sudah begitu budayanya ya. Bis misalnya, ini pengakuan ya. Pasti pihak PO busnya juga ngasih komisi lah ya. Kalau sekolah A pakai armada kita sekian persen buat sekolah. Iya, betul. Gimana tuh Pak Cuk? Ya itu kan makanya tata kelolanya kita perbaiki ya gitu. Artinya bahwa memang kita bisa melihat wajar nggak sih kalau kunjungan ke satu titik misalnya proses itu biayanya sekian kan gitu. Kan zaman sekarang kita tahu ya berapa tarif bus. Gampang sekali. Gampang ya betul, gitu. Jadi kalau sesuatu yang kemudian terasa kok mahal banget gitu ya. Nah itu yang jangan sampai seperti itu. Dan tugas panitia, guru,
termasuk juga orang tua siswa kan itu mengklirkan itu ya gitu. Jadi saya kira sebenarnya itu masalah yang bisa diselesaikan ya Bang Niko ya. Dan tadi terkait dengan adanya markup, upeti, ngambil keuntungan dalam kesempitan ya gitu ya. Nah itu kan bisa kita atur ya gitu. Bisa kita atur dan saya melihat dalam perspektif yang lain bahwa ketika ada kunjungan siswa ya begitu, kemudian ada aktivitas lain, ya itu menggerakkan ekonomi gitu ya, gitu. Apalagi antar wilayah, antar daerah gitu ya. Okay. Dan itu ada transaksi di situ kan begitu. Bergerak tuh ekonomi. Ya, ekonominya berputar gitu ya. Dan saya kira itu kan sepanjang itu dilakukan secara efisien tidak ada masalah. Itu kan dalam konteks kita bahwa kita melakukannya dengan proses kesederhanaan ya. Karena kan kemampuan masyarakat kita berbeda. Gitu ya. Okay. Ya kalau dalam perspektif kita melihat masyarakat di luar negeri biaya sudah nggak jadi masalah misalkan. Dan itu biasa dilakukan. Tapi kan kita memang harus sadar bahwa setiap daerah, setiap sekolah, setiap orang ya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kan Bank Dunia juga sudah mengatakan 2 dari 3 penduduk Indonesia miskin. Ya 2. Bank Dunia ya? Iya. 2 dari 3. Berarti dari 4 ini berapa? Gitu ya. Gitu. Jadi kita harus ingat bahwa yang kaya itu ya segelintir orang gitu yang mampu itu ya gitu. Dan memang kadang-kadang di sekolah itu ya mungkin ya di sekolah-sekolah tertentu dengan klaster misalkan ya kita tahu lah menjadi tujuan ya orang tua kan pengen sekolahnya harus sekolah di sini, sekolah di situ gitu ya. Nah, itu kan membentuk klaster sendiri karena perbedaan karakteristik juga ekonomi ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat tidak semua bahwa siswa itu juga tadi di SMA ada istilah favorit atau tidak lah begitu ya gitu. Nah tidak semua kan mampu ya gitu. Gitu. Ini yang harus kita pahami Bang Niko. Jadi kalau saya melihatnya sederhana ya begitu ya. Ini memang salah satu kegiatan yang berpotensi membebani orang tua. Berpotensi ya. Berpotensi. Maka oleh karena itu sekolah harus pinter-pinter ya. Kalau perlu diadakan ya diadakan. Kalau misalkan tidak perlu ya tidak usah diadakan lah studi tour gitu ya. Gitu. Dan lihat juga lah kemampuan mahasiswanya gitu ya. Nah ini yang paling penting gitu ya. Terutama SMA-SMA yang dalam tanda petik ya menurut saya ya di mana masyarakatnya kemampuannya ekonominya menengah ke bawah. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Pihak sekolah juga pasti tahu lebih tahu ya. Harus tahu lah begitu. Ada di level mana para orang tua. Mereka bisa melihat kadang-kadang jangankan ikut studi tour ya. Membayar iuran kelas atau apapun gitu, mau beli baju aja sepatu, kadang-kadang sudah sobek, kan bisa kelihatan ya Bang Niko gitu ya kemampuan ekonomi orang itu. Nah hal semacam itu tuh kita harus lebih aware ya, lebih peka ya begitu. Nah ini yang saya kira Bang Niko harus kita hati-hati begitu ya. Nah secara ekonomi ya memang kita berharap mobilitas ekonomi masyarakat itu tumbuh gitu ya. Ya tidak harus besarannya jauh antar daerah gitu ya. Atau antar pulau bahkan gitu ya gitu. Ya tadilah kalau memang mampunya dekat ya dekat itu kan sebuah mobilitas ekonomi juga. Gitu. Jadi ya studi tour tidak usah dilarang, ya tinggal diatur saja gitu. Buat bikin SOP-nya, Pak Ju? Ya, bikin SOP-nya. Standar keselamatan bisnya kalau itu bus terutama. Betul ya? Busnya betul. Nah, ini kadang-kadang biaya mahal, ongkos pengen murah, bus asal-asalan. Betul. Ya, itu kan banyak kejadian studi tour yang kecelakaan kan. Nah, bisnya udah nggak layak. Iya. Habis mintanya yang murah gitu ya? Iya, yang murah begitu. Kita kasih padahal uangnya kadang-kadang mungkin uangnya standarnya bus mahal ya mungkin. Oh, laporannya mahal nanti. Ya, gitu. Pakainya murah. Pokoknya studi tour tuh jangan jadi proyek lah ya begitu. Jangan jadi proyek lah begitu. Jangan kasihan gitu ya. Gitu. Juga guru-guru mungkin ya Pak Rahmat, Pak Eri, jangan membebani siswa. Bayar juga guru. Ini kan siap. Jadi kan tanggungan kan? Betul kan? Jadi siswa tuh harus bayar lebih nanti untuk menanggung para guru tuh. Kan terus pengaruh guru ya, jadi harus ngeluarin juga tuh guru. Kayaknya mau komentar tuh kayaknya. Ya, walaupun kadang-kadang di beberapa sekolah suka ada pengaturan Kang Niko. Misalkan untuk study tour ke sebuah tempat, misalkannya guru pendampingnya sekian orang. Jadi tidak semua guru boleh ikut dan itu pun sebetulnya di tataran guru jadi masalah juga.
Masalah? Ya kan misalkan ayo orang terjadi pendamping itu jadi pendamping. Karena saya yakin lah kalau yang namanya repressing itu hampir semua orang ingin butuh kan. lah ya. Ya. Iya. Dan saya sangat sepakat ini menjadi kajian yang luar biasa ya. Ributnya masalah study tour itu kan karena Kang Deddy KDM kan. Ini kan study tour itu kan bukan hal yang baru ya, Pak. Iya, betul, Kang. Udah dari lama lah. Mungkin pada saat Pak Acu sekolahnya dan pada saat seorang public figure apalagi pemimpin sebuah daerah mengeluarkan sebuah statement itu kan tadi Pak Acu udah menegaskan. Jadi itu hampir dianggap sebagai sebuah titah. Dan pada saat di masyarakat itu kan homogen ya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Heterogen. Nah, pada saat ada orang yang merasa terwakili aura kejiwaannya oleh pernyataan seorang pemimpin, nah itu dianggap sesuatu hal yang mutlak benarnya. Padahal belum tentu mutlak karena yang tadilah dari sisi-sisi tertentu kan harus dikaji juga. Sekarang gini, misalkan Kota Bandung coba PAD-nya dari mana? Kan kita pariwisata. Iya, dari pariwisata diantaranya ya. Hotel-hotel terisi manakala ada pihak ada wisatawan. Hotel-hotel sekarang ambruk loh Pak Cuy. Iya, makanya ada PHK loh ya. Makanya kan event agak banyak dipaksakan. Betul. Dipaksakan. Kan seperti kan kok. Jadi seorang gubernur juga harus menilik tentang tentang kekuatan sebuah daerah. Misalkan ini kekuatannya dari PPAD-nya misalkan dari hotel. Harus dikaji. Iya, seperti itulah. Yang jadi masalah kan punten-punten. Bukan ya, ada sisi baik dan sisi tidak baiknya ya. Ini KDM itu kadang-kadang melontarkan sebuah kebijakan dalam bentuk narasi, kemudian diunggah di media sosial dan dinikmati oleh, bayangkan dia punya followernya itu banyak banget, iya. Dan itu pasti dari sekian banyak itu ada yang merasa terwakili. Sehingga manakala ada masyarakat yang berseberangan dengan pernyataan seorang KDM, dihabisi. Padahal kan di negara yang demokrasi sah-sah saja kan. Nah, coba kalau berpikir tentang tentang ruang dinamika kehidupan bernegara itu kan tidak baik juga kan seperti itu. Kalau ada yang berbeda, ada yang protes, datangin, kasih duit, diam. Iya. Acu, gitu. Saya bacakan komentar ya, menarik sekali. Pak Eri ya, Pak Guru juga. Ada Pak Sony di Riung Duta. Ini fansnya Pak Acu nih, Pak Sony ini. Assalamualaikum Pak Acu dan para narasumber lainnya tuh ya. Yang lain saya nggak sebutin namanya, Pak Acu masih sebutin. Pak Acu yang bager, apa sih dampak positif negatifnya atas larangan study tour? Wejangan apa yang akan diceritakan Pak Acu agar yang keberatan menjadi ringan alias bisa ikut piknik? Kalau saya bagi orang tua yang membolehkan anak didik bisa piknik, kata Pak Sony, agar pergerakan ekonomi di wisata makin positif, punten bagi yang keberatan. Ini saya juga setuju sih, ekonomi harus bergerak ya Pak Eri. Harus bergerak Pak. Setuju lah. Cuma caranya diatur. Standar, bikin standarnya. Bisnya SOP-nya bis yang bagaimana. Kemudian biayanya juga ya diatur. Dan tidak diwajibkan. Yang tidak sanggup orang tuanya nggak perlu ikut. Kalau bisa subsidi silang. Wah, keren kan itu. Selesai itu ya. Betul. Kelar sudah. Iya, luar biasa. Saya pikir siapapun butuh piknik ya. Perlu atuh. Atau kapan orang piknik? Peri, kapan kita piknik? Di Garut dodol aja piknik ya. Dodol saja piknik. Komo manusianya. Ya, berikutnya dari Pak Mariman. Ya, Pak Mariman katanya maaf itu narasumber Pak Acu. Pak Acu lagi nih, Pak Acu. Kalau tidak ada larangan ya bebas. Mana ada pilihan yang mau ikut boleh, yang tidak ikut boleh. Tidak ada itu. Maksudnya? Iya, maksudnya di kenyataannya tidak ada pilihan itu. Jadi semuanya wajib. Wajib. Gitu ya. Itu kan yang kita diskusikan supaya ada pilihan itu kan. Oke. Harus real itu ya. Iya. Jangan seolah-olah tidak wajib tapi di prakteknya nanti wajib. Jadi betul kata Pak Mariman, secara psikologis ya mungkin kita bisa berbahasa basi ya. Nah, misalkan ya tidak harus ikut, tapi kenyataannya ada efek psikologis ya, mungkin juga kepada siswa kan jadinya kurang bagus ya. Gitu. Jadi kok saya nggak bisa ikut gitu ya, gitu kan orang tuanya nggak mampu, terus ngambek ke orang tuanya kan gitu ya. Nah betul. Jadi saya kira mungkin opsi itu harus kita buka ya. Gitu. Jadi itulah makanya regulasinya supaya ya Pemprov mengatur bahwa itu tidak wajib dan ada hak
daripada masyarakat ataupun siswa yang tidak ikut untuk dilindungi, gitu. Ya. Tapi selama ini Kang Niko kalau di sekolah kebanyakan memang seperti itu. Misalkan tidak wajib, cuman yang tadi Pak Asus sampaikan. Jadi secara psikologis ke anak jadi seolah-olah emang jadi wajib begitu. Karena yang tadilah masa temennya ikut, kita tidak ikut itu. Pundung Pak. Aduh, ke rumahnya teh nangis banyak pundung ke orang tua ya. Pengen ikut nggak tahu orang tuanya nggak mampu, nggak orang anak kan nggak belum sampai ke sana pikirannya. Betul. Gitu. Dan 55 pernah ngadakan juga study tour, mohon maaf Pak. Jadi dari Cigondewa kan ya. Kemana? Ke Arjuna situ. Anak belajar ini berkebun kan. Oh, Arjuna mana? Ini yang di KPP. Pakai sepeda? Pakai angkot itu. Pakai angkot. Satu jalur kan. Cuman 10.000 lah. Pokoknya buruan saya itu betul aja. Pak. Apalah Pak Asus. Lanjutan WA dari Pak Mariman. Sebentar, mana itu dia? Kalau wisata masih di Jawa Barat, maklum. Contoh anak-anak di salah satu SMA negeri katanya. Rencana tur ke Bali. Wah, di SMA mana nih? Maaf untuk tingkat pelajar SLTA, tur ke Bali, apa yang akan didapat? Mohon maaf, suasana para turis asing di pantai. Wah, ini misalnya katanya, bersyukur punya gubernur yang sangat tajam menganalisa situasi. Pak Ariman setuju nih ya. Tajam katanya analisanya. Kemudian Pak Deden di Soreang. Terima kasih, selamat pagi ya Pak Deden. Kata Pak Deden, guru itu benteng terakhir moral. Jangan head down seperti oknum pejabat. Ya. KDM jalan terus, lambat laun masyarakat akan berubah. Oh, itu mensupport gubernur. Kita jeda dulu ya. Pak Acu. Siap. Ngegas terus nih. Dari tadi ya, pagi-pagi. Pak Guru, Pak Eri, kita jeda dulu. Dengar Anda masih komentar, silakan ya. Kami akan kembali setelah laporan lalu lintas berikut ini. El Shinta Bandung News and Talk. 48 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, arus lalu lintas di persimpangan Jalan Supratman dan Jalan Lapangan Supratman di sekitar SMP Negeri 14 Kota Bandung, Jawa Barat pagi ini ramai cenderung padat. Siti Isfa melaporkan selengkapnya. El Shinta on the road. Isfa. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di persimpangan Jalan Supratman dan Jalan Lapang Supratman, sekitar SMPN 14 Kota Bandung. Saat ini dari pantauan langsung di lokasi, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kendaraan di sepanjang Jalan Supratman dari arah Jalan Ahmad Yani yang menuju ke Gedung Sate terlihat bergerak dengan kecepatan sekitar 20-30 km per jam karena kepadatan ini. Kemudian arus sebaliknya di sepanjang Jalan Supratman, kendaraan dari arah Gedung Sate yang menuju ke Jalan Ahmad Yani cenderung lancar. Kepadatan pagi hari ini dikarenakan volume kendaraan yang terus bertambah. Pada pagi hari ini juga lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi, roda 2 dan roda 4. Dan juga terlihat beberapa angkutan kota dan truk barang yang mulai beroperasi. Di sekitar Jalan Lapang Supratman juga terdapat beberapa sekolah yang mulai aktif berkegiatan dan juga terdapat masyarakat yang mulai aktif berolahraga di Lapang Supratman. Diharapkan pengendara yang melewati jalan ini agar berhati-hati. Kemudian, pendengar yang hendak melintasi Jalan Supratman dihimbau untuk mengurangi kecepatan kendaraan di jalan ini dan fokus saat berkendara. Dan juga selalu berhati-hati. Untuk kondisi cuaca di lokasi pada pagi hari ini terpantau cerah dengan suhu 21 derajat Celcius. Demikian, pendengar dari Jalan Supratman dan Jalan Lapangan Supratman sekitar SMPN 14 Kota Bandung, Jawa Barat. Siti Isfa melaporkan. Niko. Arus lalu lintas di persimpangan Jalan Supratman dan Jalan Lapangan Supratman di sekitar SMP Negeri 14 Kota Bandung, Jawa Barat pagi ini ramai cenderung padat. El Shinta Bandung News and Talk. Hah? Gimana sih? Katanya PBB Jakarta gratis. Ini kok masih harus bayar? Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang ingin dapat pembebasan PBB Jakarta, dengerin ya syaratnya. Rumah tapak dengan NJOP sampai dengan 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Dan hanya berlaku untuk satu objek pajak saja. Lalu, objek pajak atas nama orang pribadi, bukan badan usaha ya.
apalagi punya tetangga. Dan yang terakhir, pastikan NIK kalian sudah tervalidasi. Kalau belum, lakukan update NIK di website pajakonline.jakarta.go.id atau lakukan balik nama PBB jika nama pemilik yang tertera sudah meninggal atau berubah kepemilikan. Kalau kalian masih bingung, langsung aja cek informasi lengkapnya di akun Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Aduh tak, tinggal hitungan minggu, istri mau lahiran. Biaya rumah sakit dan perlengkapan bayi belum terkumpul semua. Tenang Don, gak usah panik. Ada solusinya dari pengalaman aku sendiri. Hehehe. Ajukan pinjaman dana tunai di IMVI aja. IMVI? Aman gak? Soalnya gak mau ambil resiko. Apalagi di saat kayak gini. Aman dong. IMVI sudah berizin dan diawasi langsung sama OJK. Kredibel dan prosesnya juga cepat dan mudah. Cukup pakai BPKB kendaraan, nanti kamu bisa dapat pencairan sampai 85% dari nilai kendaraan. Bunganya gede nggak? Ringan kok Don, mulai dari 0,7% per bulan aja. Udah, langsung ajukan di IMVI aja. Wah, bener juga ya. Jadi bisa fokus siapin kebutuhan lahiran. Thank you ya, Tak. Sahabat IMVI, lagi butuh dana tambahan untuk biaya persalinan istri? Tenang, IMVI siap bantu kamu lewat pinjaman dana tunai multiguna. Cukup jaminkan BPKB kendaraan, kamu bisa dapat pencairan hingga 85%, bunganya ringan, mulai dari 0,7% per bulan. IMVI sudah berizin dan diawasi OJK. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Informasi lebih lanjut hubungi www.imvi.co.id. Lampaui keterbatasan, ajukan di IMVI aja. Bicara soal strategi perusahaan, apakah armada kendaraan Anda sudah mendukung visi jangka panjang untuk efisiensi dan keberlanjutan? Jika belum, ini saatnya mempertimbangkan layanan sewa mobil korporat dari Indoren. Kami menawarkan armada mobil listrik yang dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis Anda. Nikmati penghematan biaya energi, minimnya perawatan, dan citra perusahaan yang ramah lingkungan. Ini bukan sekedar sewa mobil, tapi investasi cerdas untuk operasional yang lebih efisien dan modern. Jangan tunda lagi. Cari tahu lebih lanjut di website Indoren, www.indoren.co.id, dan bawa perusahaan Anda ke level berikutnya. Shinta Bandung News and Talk. Ayo, mau apa buka-buka jendela mobil? Hati-hati, mobilmu sedang melaju kencang loh. Kamu mau membuang plastik bungkus makanan itu ke jalan? Please, jangan lakuin ya. Karena sampahmu yang berceceran di jalan bisa merusak pemandangan. Jalan yang tadinya bersih tentu jadi kotor. Terlebih bila plastik yang kamu buang itu masuk ke selokan air dan menumpuk bersama sampah-sampah lainnya. Tentu bisa bikin banjir. Kamu gak kasihan sama warga yang kebanjiran. Lalu, bila sampah plastik itu terbawa aliran air sungai hingga ke laut, pasti akan menjadi sumber polusi abadi. Kamu tahu kan, plastik tidak bisa terurai secara alami. Hampir semua biota laut pada saat ini sudah mengandung mikroplastik karena banyaknya limbah plastik di laut. Bayangkan apa yang terjadi bila kamu atau keluargamu mengkonsumsi ikan atau kerang yang tercemar sampah plastik tadi. Itu sebabnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Pasal 29 Ayat 1 melarang kamu dan semua orang membuang sampah sembarangan. Lagi pula, kamu tahu nggak, membuang sampah dari kendaraan yang sedang berjalan itu bisa menimbulkan kecelakaan. Kalau sampahmu itu mengganggu konsentrasi pengendara atau pengguna jalan lain di belakangmu, lalu terjadi kecelakaan lalu lintas, kamu bisa dipidana dan dikenakan denda. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Pasal 310 menyebutkan tiap pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang ataupun menimbulkan korban luka ringan, berat hingga meninggal akan dipidana selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda maksimal mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah. Kan gak lucu, masa kamu masuk penjara hanya gara-gara malas membuang sampah pada tempatnya? Jadi sekarang sudah tahu kan, membuang sampah itu ada aturannya. Yuk, bisa yuk, kita patuhi. Shinta Bandung News and Talk.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di El Sinta Bandung News and Talk edisi pagi. Diskusi pagi ini hangat, luar biasa. Saya sudah bisa mendengar pendengar juga netizen apa yang disampaikan oleh Kang Eri Sanofian Rahmat. Ini orang tua siswa. Walaupun kemarin saya hunting orang tua sulit sekali, tapi terima kasih ya Kak Eri. Sama-sama. Kalau diajak speak up di radio tuh ada susah. Mudah-mudahan ini mewakili ya kajian Kak Eri. Kemudian juga Pak Rahmat Suprihat, guru kita, guru SMP 55 Cigonewa Kota Bandung, juga aktivis pendidikan Kota Bandung, juga Pak Acu Fiarta Kartabi yang sudah nggak asing lagi ya, baik di Jawa Barat dan juga di nasional. Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan. Saya bacakan komentar yang masuk kembali dari WA. Ini tidak mau menyebutkan namanya, udah sebutkan aja namanya Bapak Ibu, nggak apa-apa tuh. Anak kita yang nggak mampu tidak ikut, beban psikologi katanya, dibully oleh teman-teman. Pihak penyelenggara dan anak beliau anak guru mungkin maksudnya ya, punten ya Pak Guru. Semua gratis. Yang nggak mampu harus ngulang kanan kiri. Waduh ya. Kemudian dari Instagram ada chat dari akun Udin C Caritos. Semoga sehat Pak Baraya El Sinta. Terima kasih ya akun Udin C Caritos. Baik, sebagai penutup ya dari Kang Eri dulu deh sebagai orang tua siswa. Pak Eri, apa yang ingin disampaikan ya kepada sekolah, kepada pemerintah Kota Bandung ya kalau Eri ya, posisi anak-anaknya di SMA di Kota Bandung, juga kepada pemerintah Jawa Barat. Apa yang Kak Eri sampaikan sebagai orang tua murid atau orang siswa? Silakan. Untuk studi tour ya harus sebijak mungkin diatur, disosialisasikan sebelumnya jauh-jauh hari agar pemahaman sebagai kita sebagai orang tua tuh nyampe. Jadi jangan tahu bulat gitu kan, dadakan. Atau tiba-tiba ada studi tour tapi belum dikaji atau belum dilaksanakan jauh-jauh hari gitu kan. Minimal ada planning lah, perencanaan dari jauh-jauh hari supaya sosialisasi ke anak, sosialisasi ke orang tua itu nyampe, dan pemahaman kita sebagai orang tua nyampe agar tidak ada polemik kan. Informasinya lengkap lah ya. Lengkap. Jangan setengah-setengah. Nah, atau jangan berubah-ubah gitu kan. Jadinya kan kita juga sebagai orang tua kan bingung. Makanya ya diatur sedemikian rupa supaya si orang tua itu paham gitu, bahwa tadi disampaikan Pak Rahmat tujuannya jelas, selama jelas orang tua pasti mensupport ya. Selama kemampuan juga ada, nggak mungkin ya. Kalau manfaatnya jelas. Jadi ya oke, misalkan dilarang nih, tapi bener gitu ngelarang itu maksudnya harus larangnya apa aja nih, poin-poinnya nih, terus ketentuannya dijabarin nih supaya ya itulah. Jadi kadang-kadang di kita tuh komunikasinya putus tengah jalan. Masalah komunikasi. Ya. Jadinya si orang tua kan pemahamannya kan beda-beda. Beragam. Tingkat pemahaman juga beda-beda kan. Kita aja berempat beda-beda kan. Betul, nantinya mempengaruhi. Ya, pasti penerimaan penerimaan yang ke orang tua lain. Nah, itu jadi jangan sampai terputus komunikasi, terputus di tengah jalan supaya nantinya efeknya ya pemahaman dari orang tuanya liar gitu kan. Studi tour gitu. Jadi omongan belakangnya macam-macam ya. Iya. Atau Pak Cuk, Pak Guru, kalau banyak turnya tur aja nggak usah pakai tentang kelima studi atau. Kan ada sekarang ada outing class, ada terserah lah judul mah apa juga. Ada tur aja gitu ya. Piknik SMP 55 Kota Bandung. Saya teh bijak sih kan, teh dianggap teh bijak. Jadi bijaknya pakai studi. Oke. Studi itu kan bahasa Inggris kan? Iya. Ya piknik lah. Piknik. Dodol. Dodol aja pikniknya. Saya baru ngeh ya. Apakah kita nggak piknik manusia? Ada WA dari sebelum ke Pak Guru ya, dan juga Pak Acu, Pak Dudi Wardana. Katanya KDM kalau bikin kebijakan kok rasa-rasanya nggak berpikir panjang dampaknya. Kalau memang studi tour benang, udah aja ganti istilahnya jadi ulin bareng babaturan. Beda judul ya. Percayalah anak-anak yang pernah ikut studi tour bahagia, karena masa anak-anak itu masa yang harusnya masa bermain dan bahagia. Lainnya diasup ke barak. Jangan dimasukin ke barak.
kebersamaan saat studi tour itu akan selalu dikenang katanya. Menjadi kenangan yang indah, apalagi yang kena cilok. Oh, cinta lokasi. Jangan-jangan Pak Dudi cinta lokasi. Ini semua bisa diatur lebih tertib kok. Bikin aturan SOP yang jelas tentang studi tour. Jangan korbankan masa bahagia masa remaja mereka. Hidup studi tour. Sebagai penutup, Pak Guru silakan. Beberapa bagian yang penting dalam kehidupan itu kan satu zikir, Kang Niko, pikir dan pelesir. Jadi ini kan merupakan kebutuhan, Kang Niko. Zikir, pikir, pelesir. Saya pikir setelah itu ya. Pelesir. Itu kan sebuah kebutuhan lah. Kalau saya intinya gini, Kang Niko. Jadi jangan sampai ada larangan. Kalau ada larangan pun sebetulnya alasannya harus jelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap kebijakan yang diambil oleh institusi setingkat sekolah itu harus menggambarkan tentang nilai-nilai keadilan. Kan yang tadi lah, misalkan kalau mau ada study tour atau apapun namanya, tempatnya kemana, tujuannya harus jelas juga, ya itu seperti itu. Kemudian harus diperhatikan juga warga sekolah, dalam hal ini peserta didik yang orang tuanya tidak mampu, solusinya seperti apa, sehingga siapapun yang ada di lingkungan sekolah itu merasa terwakili begitu dengan adanya kebijakan yang emang bisa dirasakan oleh semua pihak begitu. Study tour jalan, tapi dengan catatan sekolah mengemasnya harus bijak dan jangan sampai ada pihak yang dirugikan dengan kebijakan yang diambil. Cocok jadi kepala sekolah nih. Iya, amin. Pak Farhan tolong catat. Pak Rahmat Suprihat, Piraku 7. Amin. Sudah jarang kepala sekolah pemikirannya sedahsyat ini. Ya. Sebelum pensiun harus jadi kepala sekolah. Amin. Pak Acu sebagai penutup. Ya, saya kira mungkin tinggal dilengkapi aja kan. Kita tahu semua debatable-nya sudah jelas ya. Pro dan kontra, alasannya juga semuanya jelas begitu ya. Kita akomodir aja. Jadi yang mau dilaksanakan studi tournya silakan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Kita bikin kalau mau dilaksanakan ketentuannya seperti ini. Kalau melanggar ketentuan ini maka akan ada sanksi. Gitu aja ya. Gitu. Dan masyarakat itu kan tidak harus disemuakan ya sama gitu ya. Ada yang level kemampuannya berbeda. Kalau saya sebagai orang tua sekali-sekali lah, setahun sekali saya senang anak saya pergi gitu. Jalan-jalan. Iya, karena apa? Ya karena saya nggak mampu untuk ngantar anak saya jalan-jalan misalnya dan sebagainya gitu ya. Dan dia kumpul sama teman-temannya kan gitu ya. Kemarin itu perpisahan sekolah, mau ikut sama teman-temannya silakan, saya bilang ya gitu. Nah tentu kan tidak semua kemudian orang tua mampu, itu harus dipahami gitu. Ya dan itu harus dimaknai sebagai sesuatu hal yang ya mungkin kita harus menyesuaikan ya begitu. Ya, yang nggak boleh itu bagaimana ada tekanan psikologis kepada siswa ya. Itu harus dipastikan betul ya. Dan tidak ada pemaksaan ya, tidak ada markup ya, tata kelolanya bagus. Itu bagus lah begitu ya. Dan itu menurut saya satu hal yang penting dilakukan, studi tour ya, karena di zaman sekarang saya kira juga mungkin kita perlu melihat berbagai hal. Buku belajar itu bukan hanya di dalam kelas ya, gitu ya. Betul. Dan tidak harus jauh tadi. Ya, tidak usah dibayangkan studi tour itu misalkan jauh sampai ke Bali, Australia dan sebagainya. Kan di sekitar kita juga banyak ya begitu. Dan artinya bahwa banyak metode lah pendekatan yang positif bisa kita lakukan. Jangan seolah-olah bahwa studi tour itu di brandingnya negatif. Pokoknya keluar bareng-bareng ke beda tempat sedikit gitu ya, itu dianggapnya tidak inilah tidak efektif ya, memberatkan orang tua. Jangan sampai branding itu ini ya. Ya jangan sampai kan saya udah bilang mungkin Deddy Mulyadi masa kecilnya nggak pernah studi tour. Makanya dia tidak pernah merasakan endahnya studi tour ya. Kalau saya pernah gitu ya. Ya mungkin Deddy Mulyadi nggak pernah ya dulu. Saya kira gitu. Oh ya, terakhir Pak Guru, kita belum pernah dengar statement Kadisdik Jabar ya, Pak Purwanto ya, betul. Mantan Kadisdik Purwakarta yang di transfer ya. Harusnya kan Kadisdik juga harusnya ngomong lah ya, jangan gubernur terus. Karena gubernurnya lebih duluan ngomong. Dan dia kan juga orang KDM Kang Niko ya. Mana mungkin ya satu keajaiban kalau dia berseberangan ataupun ya persis. Ya, yang namanya pemain transfer gimana yang inilah yang beli. Baik kalau gitu, Pak Acu terima kasih. Pak Guru, Pak Rahmat terima kasih.
Kang Ari Senovian Rahmat, sama-sama Rahmat ya. Kita dikeruni rahmat. Amin. Baik. Pendengar, sampai di sini diskusi kami. Anda sudah dengar tadi 1 jam kurang lebih ya, pendapat dari orang tua, guru dan juga pengamat ekonomi. Silakan Anda bisa simpulkan sendiri ya. Kalau belum, nonton lagi Instagram videonya ya di Instagram Elsinta Bandung 89.3 FM. Kami undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elsinta Bandung News